Pelatih asal Brazil Fabio Oliveira berharap tim U17 Indonesia bisa lolos dari fase grup Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia memulai pertandingan pertamanya di Piala Dunia U17 2023. Bertindak sebagai tuan rumah, Timnas U17 Indonesia diharapkan bisa melaju dari grup A Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Fabio Oliveira yang saat ini ikut melatih Timnas U17 Brasil juga berharap bisa bertemu dengan Indonesia di babak knockout nanti. Fabio memang memiliki koneksi tersendiri karena pernah menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia. Meskipun hati saya masih Brasil, tetapi saya sangat mencintai Indonesia, kata Fabio. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos dan nanti bertemu dengan Brasil. Itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih besar lagi, imbuh Fabio Oliveira. Maroko meraih kemenangan 0-2 atas Panama pada laga pertama grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 November 2023. Pertandingan berjalan cukup sengit, kedua tim saling jual beli serangan. Selanjutnya, Maroko akan menghadapi Ekuador di Stadion GBT, yakni pada Senin 13 November 2023 dan kick-off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Panama menantang Timnas U17 Indonesia di hari dan lokasi yang sama dan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kekalahan Panama bisa membuat Timnas U17 Indonesia bernafas lega. Ibunda Arkan kakak Arlia Andriani memberikan clue negara yang akan jadi tujuan abroad anaknya pasca Piala Dunia U17 2023. Sementara itu, Ibunda Arkan kakak Arlia Andriani turut hadir di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya jelang laga Timnas U17 Indonesia versus Ekuador Jumat 10 November 2023. Piala Dunia U17 2023 menjadi ajang yang penting buat Arkan kakak dan kawan-kawan karena talentanya bisa dilihat secara internasional. Sementara itu, Arkan kakak sendiri menurut sang ibu ingin juga berkarir di luar negeri, khususnya Eropa, yakni setelah gelaran Piala Dunia U17 2023. Kemarin kayaknya dia inginnya main di Eropa, kata Arlia. Dia kayaknya pengen main di Jerman. Belum tahu timnya, tetapi mungkin dia cita-cita ingin main di luar negeri. Selagi masih muda, selagi masih bisa main bola, tambahnya. Pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso menyadari bahwa ada perbedaan ketajaman antara Dimas Drajat saat berada di klub dibandingkan bersama Timnas Indonesia. Maka dari itu, Aji Santoso menuntut Dimas Drajat untuk segera mencari jalan keluarnya. Di Persikabo 1973, Dimas Drajat belum membuka keran golnya dari 11 pertandingan Liga 1 2023-2024. Sementara dengan Timnas Indonesia, Dimas Drajat lebih tajam. Itu tentunya harus segera diatasi oleh Dimas ya, kata Aji Santoso. Beberapa kali dapat peluang masih tidak bisa menjadi gol. Jadi ini harus segera diselesaikan oleh Dimas Drajat untuk bermain di klub, ujar mantan pelatih Persela Lamongan tersebut. Terbaru, Dimas Drajat gagal menyumbangkan gol saat Persikabo 1973 takluk 4-0 dari Persija Jakarta pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Kamis 9 November 2023. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix membuktikan ucapannya. Copenhagen bisa menaklukkan Manchester United di Liga Champions. The Lions menerkam The Red Devils saat bertanding di Parken Stadium Kamis 9 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Copenhagen menang 4-3 atas Manchester United. Dalam laga itu, tim tuan rumah ketinggalan 2 gol lebih dulu. Sebelum laga, Kevin Dix sesumbar bahwa Copenhagen akan mampu menaklukkan Manchester United dan pemain bernomor punggung 27 itu mampu membukukan sebanyak 1 intercept, sekali menembak dan juga 2 kali melepaskan 2 umpan kunci melawan Manchester United dalam data dari WhoScored. Ya, sementara itu dengan hasil ini, MU kini ada di posisi juru kunci klasemen Liga Champions Grup A dengan raihan 3 poin. Copenhagen dan Galatasaray ada di peringkat 2 dan 3 dengan koleksi 4 poin. Penampilan Kevin Dix menjadi sorotan, terutama dari pecinta sepak bola nasional. Tentu hal itu karena dirinya kini dirumorkan akan dinaturalisasi menjadi WNI, sehingga ramai-ramai publik sepak bola nasional memantau penampilannya, terutama saat bermain di Liga Champions. Di laga lawan Manchester United, Kevin Dix bermain sangatlah baik. Main pada posisi bek tengah, Kevin Dix bisa menghadang para penyerang The Red Devils.
Kemudian dalam beberapa momen ia terlihat berduel dengan Rasmus Højlund, Bruno Fernandes, hingga Marcus Rashford. Di samping itu dilansir dari Sofascore.com, nilai Kevin Dix di laga lawan Manchester United adalah 6,9/10. Pada statistik, ia catatkan sekali duel bola bawah yang ia menangkan, dan sekali duel bola atas dimenangkannya. Dan yang cukup jadi sorotan adalah catatan umpannya di laga lawan Manchester United ini. Kevin Dix tercatat lakukan percobaan 90 kali umpan dan 89 kali berhasil, sehingga akurasi passingnya mencapai 99%. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani menunjukkan performa apik yang membantu Sabah FC mengalahkan klub Vietnam Haiphong FC, yakni di babak penyisihan Piala AFC 2023-2024. Tim besutan Ong Kim Sui itu menang dengan skor telak 4-1. Sadil dipasang sebagai starter di sayap kanan dan bermain hingga menit ke-88. Sementara itu, gol kedua Sabah FC lahir dari situasi bola mati. Sepakan bebas dari luar kotak penalti dieksekusi oleh Sadil Ramdhani. Ia memberikan umpan di depan gawang yang disambut oleh Darren Look melalui sundulan dan masuk ke gawang. Kemudian pada babak kedua, Sabah FC mencetak gol ketiga pada menit ke-70 dan gol ketiga itu lahir dari sundulan Gabriel Schmeichel Walter Perez setelah menerima umpan matang dari Sadil Ramdhani. Jelang pertandingan melawan Irak dan juga Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, salah satu bek timnas Indonesia Andi Setio mengalami cedera. Cedera itu didapatkan Andi Setio saat membela Persikabo 1973 melawan Persija Jakarta pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024. Andi Setio dimainkan sejak menit pertama oleh pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso. Sayangnya ia harus ditarik keluar pada menit ke-59 dan digantikan oleh Iman Fatur Rahman. Aji Santoso mengatakan bahwa Andi Setio mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain. Kemudian lanjut Aji Santoso, jika cederanya tidak parah, maka Persikabo akan melepas Andi Setio ke timnas Indonesia. Pasalnya setiap klub tentu saja akan memberikan dukungan penuh kepada pemainnya yang dipanggil ke tim merah putih. Timnas Indonesia bakal menghadapi dua pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Laga antara Timnas Indonesia melawan Irak bakal digelar di Basra International Stadium 16 November 2023, yakni pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, Filipina bakal menjamu Timnas Indonesia di Rizal Memorial Stadium 21 November 2023, yakni pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Timnas Indonesia akan disiarkan langsung di RCTI. Sementara itu, untuk menghadapi pertandingan tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memanggil 27 pemain. Dari dua pertandingan tersebut, Iver Jenner dan juga Marcelino Ferdinand tidak dipanggil lantaran cedera. Adapun nama-nama pemain yang telah lama absen dipanggil kembali. Mereka ialah Muhammad Riyandi dari Persis Solo, Adam Alis dari Borneo FC, dan juga Andi Setio dari Persikabo 1973. Acara pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang singkat diklaim menjadi sebuah bukti Indonesia memiliki tempat spesial di mata FIFA. Hari ini Jumat 10 November 2023 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia karena Piala Dunia U17 2023 mulai berlangsung di Surakarta dan juga Surabaya. Selain 4 pertandingan masing-masing 2 di Surakarta dan Surabaya, terdapat pula agenda acara pembukaan. Durasi pembukaan tak panjang seperti di Piala Dunia level senior. Namun, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menilai hal tersebut sebagai bentuk perlakuan spesial FIFA terhadap Indonesia. Amali menegaskan selain acara pembukaan, Indonesia harus menggelar seluruh pertandingan Piala Dunia U17 hingga 2 Desember nanti dengan baik. Yang paling penting penyelenggaraannya, karena kita berharap untuk event-event ke depan kita dipercaya lagi, jelas Amali. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memaparkan hal yang serupa. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga tak ingin terlena dengan kemampuan Indonesia menggelar acara pembukaan Piala Dunia U17 2023. Pembukaan merupakan sesuatu yang spesial, menjadi gerbang pintu masuk ke turnamen. Kita berharap pelaksanaannya bisa lancar dan sukses, ungkap Erick Thohir yang juga bertindak sebagai Ketua Local Organizer Committee atau LOC di Piala Dunia U17 edisi tahun ini, dikutip dari FIFA. Pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez dibuat kaget ketika datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Diego Martinez tidak menyangka ada stadion yang megah di tengah area persawahan.
Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat, dan yang ada hanya area persawahan, kata Martinez. Namun setelah masuk ke area Stadion Gelora Bung Tomo, rasa bingung itu berganti menjadi takjub. Martinez mengakui kemegahan stadion yang terletak di Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya tersebut. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ujar Martinez. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.